Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahid Abdul Aziz dengan NPM 062430701412, program studi D3 Teknik Komputer, jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer dengan materi konfigurasi DHCP server. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat DHCP server menggunakan Linux Debian. Nah, nantinya DHCP server ini akan memberikan IP otomatis kepada perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan yang sama. Nantinya saya juga akan menggunakan virtual machine yang lainnya. Saya nanti akan pakai Linux Ubuntu untuk sebagai klien dan Linux Debian sebagai DHCP servernya. Baik, kita langsung saja. Saya akan hidupkan virtual machine dari Debian-nya. Kita akan tunggu. Baik, di sini Debian-nya udah booting dan saya akan coba masuk pakai akun saya, akun user biasa. Oke. Saya akan coba masuk dulu ke root. Oke, di sini saya sudah sebagai root. Oh iya, sebelum itu sebenarnya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah karena kita pakai virtual machine, jadi kita harus melakukan konfigurasi atau menambahkan adapter atau interface ke mesinnya. Jadi saya coba matikan dulu. Di Oracle VirtualBox-nya, ini kan ada Debian server, ini adalah virtual machine-nya. Aku bakal pergi ke setting, kemudian di bagian network. Nah, di sini ada beberapa adapter. Kita akan pakai dua adapter 1 dan adapter 2. Adapter 1 itu kita akan attach to NAT. Ini yang nantinya adapter yang akan terhubung ke internet. Kemudian di bagian adapter 2 itu kita centang. Nah, attach to kita pakai internal network. Nah, ini nantinya adapter yang akan terhubung ke jaringan internal. Nah, jaringan internal inilah yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai jaringan DHCP gitu. Kemudian promises mode-nya kita allow all. Kalau udah tinggal kita OK-in aja. Oke, kalau udah kita start lagi. Tunggu sampai Debian-nya booting. Oke, di sini Debian-nya udah booting dan aku bakal coba login lagi. Sekarang aku bakal coba login pakai akun root. Oke, sekarang aku udah di root. Yang pertama harus kita cek adalah apakah interface-nya berhasil terpasang atau tidak. Kita cek IPA. Nah, di sini ada dua interface, yaitu INP0S3 dan juga INP0S8. Nah, INP0S3 itu adalah interface NAT yang kita udah setting tadi. Kemudian INP0S8 itu adalah adapter yang internal network. Nah, nantinya INP0S3 akan kita manfaatkan sebagai
interface yang terhubung ke internet, dan INP0S8 adalah sebagai DHCP servernya. Baik, kalau sudah, kita akan setting IP-nya, teman-teman. Nah, cara setting IP-nya, kita akan coba dulu bikin IP statis untuk INP0 S8-nya gitu. Kalau misalkan INP0 S3, karena dia pakai NAT, kita bakal kasih DHCP nantinya. Untuk melakukan konfigurasi network, kita perlu melakukan mengubah file di sysetc/network/interfaces. Nah, ini adalah file yang kita gunakan untuk melakukan konfigurasi jaringan di Linux gitu. Nah, jadi kita perlu kasih kayak gini. Auto INP0S berarti S3 eface INP0 S3 init DHCP, karena INP0 S3 akan kita gunakan sebagai DHCP begitu. Kemudian kita kasih auto INP0 S8, kemudian eface INP0 S8, kita kasih init. Sorry, ini kayaknya bukan init deh. Oh, nah, nggak apa-apa. Kita coba aja dulu. Init static. Kayak gini. Karena INP0 S8 akan kita kasih static IP gitu. Kemudian kita akan masukkan address-nya 192.168. Saya bakal pakai IP 137 kemudian 12. Kemudian saya akan kasih networknya 192.168.137.0, kemudian subnet mask-nya net mask 255.255.255.0, kemudian kita kasih sebentar. Oke. Setelah kita masukin netmask-nya, kita kasih eface INP0S3 init6 auto, sama juga INP0S8 init6 auto. Oke, kita cek lagi auto eface init loopback auto INP0S3 eface INP0S3 init DHCP allow yang bagian sini allow ini nggak auto link, berarti kayak gini, allow hot plug INP0S8 eface INP0S8 init static, kemudian address 92.68.137.12, netmask-nya, network-nya, netmask-nya, kemudian ini. Oke, kalau kita coba save, kemudian kita coba systemctl restart networking. Apakah ada error? Tunggu. Oke. Kalau udah, kita coba cek IP-nya. Oke. Di sini di bagian INP0S3 itu IP-nya udah dapet 10.0.2.15, yang mana ini adalah IP yang kita dapat dari adapter NAT gitu. Jadi ini yang terkoneksi ke internet gitu, secara DHCP. Nah, kalau INP0S8 itu adalah IP statis, teman-teman, yang udah kita set tadi, 192.168.137.12 begitu. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi IP statik di Linux Debian. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke gimana caranya memasang DHCP server di Linux Debian kita. Oke, kita coba clear dulu. Nah,
Untuk membuat DHCP server, kita perlu menginstall package yang namanya DHCP server atau ISC DHCP server gitu. Kita coba dulu. Kita coba cek apakah package ISC DHCP server itu ada. Kita cek apt show ISC DHCP server. Kita cek, oke, oh ternyata ada gitu. Kalau ada, kita coba install apt install ISC DHCP server. Kita tunggu, kita yes, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke. Oke, ini udah berhasil installnya. Ini teman-teman nggak usah khawatir ini muncul merah-merah. Ini muncul merah atau error itu karena kita belum melakukan konfigurasi terhadap ISC DHCP servernya gitu. Sekarang kita akan mulai coba konfigurasi. Nah, untuk melakukan konfigurasi terhadap ISC DHCP server, kita perlu melakukan edit terhadap file konfigurasinya. Di mana file konfigurasinya ada di /etc/dhcp kemudian /dhcpd.conf. Kalau kita buka, nah di sini ada. Ini adalah file konfigurasinya. Nah, yang perlu kita konfigurasi adalah yang di bagian ini default list 600 Mac. Oke, di bagian sini kita tambahkan ini namanya. Kita kasih buat ngasih tahu kita itu mau bikin DHCP servernya itu kayak gimana gitu. Jadi kita kasih di bagian sini aja. Kita kasih namanya subnet, kemudian kita masukin IP dari network yang bakal kita pakai. Jadi 192.168.137.0 karena ini adalah network yang akan kita pakai nantinya digunakan sebagai DHCP gitu. Kemudian kita kasih netmask. Kita kasih netmasknya 255.255.255.0. Kemudian kita buka kurung kurawal. Kita kasih range. Nah, ini adalah yang mau kita kasih IP itu dari IP berapa sampai IP berapa gitu. Aku mau ngeset IP-nya itu dari 192.168.137.100 sampai 192.168.137.200. Artinya ada 100 perangkat yang nantinya bisa mendapatkan IP DHCP gitu. Kemudian kita kasih option routers 192.168.137.12 karena IP DHCP servernya .12 gitu. Kemudian kita kasih option domain name servers. Kita kasih DNS-nya teman-teman. Saya akan pakai DNS-nya Google itu 888 dan juga 8844. Oke, kayak gini. Kalau udah, ini jangan lupa di ujungnya kasih titik koma. Oke, kalau udah kita coba save, kita Ctrl X, Y. Terus ada satu lagi file yang harus kita config, yaitu ada di /etc/default/isc dhcp server.
Oke, di sini. Nah, di sini itu ada interfaces V4 dan juga interfaces V6. Nah, karena kita pakai IP versi 4, kita cuma butuh interface V4-nya aja. Nah, interface-nya itu karena kita nantinya interface yang bakal digunakan sebagai DHCP server itu adalah interface INP0S8. Jadi kita kasih INP0S8. Kayak gini. Udah, kita Ctrl X, kita save. Sekarang kita coba restart sistem CTL, restart ISC DHCP server. Apakah ada error? Kita cek. Oke. Ini harusnya jalan. Kalau kita coba cek statusnya, sistem CTL, status ISC DHCP server, ini udah jalan, aktif dan running. Nah, artinya DHCP server kita itu udah berhasil jalan, gitu. Nah, untuk menguji apakah DHCP server ini benar-benar bisa digunakan atau tidak, atau benar-benar berhasil atau tidak, kita perlu klien atau perangkat yang terhubung ke jaringan yang sama. Nah, kita lihat apakah perangkat tersebut mendapatkan IP sesuai yang kita setting di DHCP servernya. Gitu. Karena tadi kita set di 192.168.137.100 sampai .200, artinya perangkat tersebut akan mendapatkan IP di range IP tersebut. Gitu. Oke, untuk melakukan pengujian, saya akan menggunakan satu virtual machine lagi, yaitu Linux juga, untuk terhubung ke jaringan yang sama. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat apakah DHCP servernya bekerja dengan baik atau tidak. Oke, sekarang saya akan menjalankan satu virtual machine lagi, Linux, dan saya setting untuk interface dari kliennya itu sama dengan interface DHCP-nya. Kalau misalkan di Linux Debian ini DHCP server itu terkoneksi di interface inet atau internal network, artinya di klien juga harus terkoneksi ke internal network. Oke, kita coba. Oke, di sini aku punya, atau kita biar lebih ini, kita reboot aja lah sistem CTL, reboot biar Debian-nya benar-benar ke refresh gitu loh, nggak ada cache-nya. Kita coba tunggu dulu. Oke, selagi kita nunggu, di sini aku punya satu virtual machine lagi, yaitu ini Cybersecurity Debian Workstation. Ini itu basicnya adalah Ubuntu, Linux Ubuntu. Nah, di sini supaya Cybersecurity Lab VM ini terkoneksi satu jaringan dengan Debian server, kita perlu melakukan konfigurasi interface-nya. Kalau kita perhatikan di Debian server itu di bagian network, ini ada adapter 2, itu internal network. Artinya kita harus terkoneksi ke sini gitu. Di klien kita buka setting, kemudian kita buka setting network. Nah, di adapter 1 kita ganti ke internal network. Kayak gini. Karena kenapa? Karena kita harus terhubung ke jaringan yang sama, yaitu internal network. Kalau kita oke, kita tunggu servernya jalan. Kita tunggu dulu. Oke, kita coba cek, kita masuk dulu. Oke, kita cek IP-nya, kemudian kita cek status dari ISC DHCP servernya. Oke, running ya. Oke, kita coba jalankan virtual machine yang digunakan sebagai klien. Kita start. Tadi udah kita ubah ya, di bagian adapter satunya kita ubah jadi internal network. Kita coba tunggu dia booting. Baik, di sini kliennya udah berhasil booting. Oke, kita coba side by side aja biar enak. Kayak gini. Nah, kita akan coba cek IP dari klien kita.
Kita coba buka terminal di kliennya, kayak gini. Terus kita coba cek IP-nya. Kita cek IP A. Karena tadi kita cuma pakai satu adapter, jadi di sini cuma muncul INP0S3. Kalau kita coba lihat, IP-nya itu dapat 192.168.137.100. Nah, ini udah sesuai dengan konfigurasi DHCP server kita, gitu. Dimana yang udah kita set di DHCP server di Debian itu di range 100 sampai 200. Ini indikasi bahwa DHCP server kita berjalan dengan baik. Nah, di sini kalau kita coba ping Debian kita, ini udah bisa ngeping karena udah di satu jaringan yang sama gitu loh. Oke, sampai di sini kita sudah bisa membuat DHCP server menggunakan Linux Debian, kemudian dikoneksikan atau diuji menggunakan Linux Ubuntu untuk memastikan bahwa DHCP servernya berjalan dengan baik. Baik, begitulah cara untuk melakukan setup DHCP server di Linux Debian. Terima kasih sudah menonton. Saya Wahid Abdul Aziz, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.